Halo semuanya. Beberapa waktu yang lalu, ada orang yang bertanya kepada saya, "Mas, menurut Anda, orang seperti Ustadz Abdul Somad, apakah dia Muslim atau bukan?" Lalu saya langsung jawab dengan tegas, kalau mau menilai orang sebagai Kristen atau bukan, ukurannya harus Alkitab. Nah, begitupun kalau mau menilai orang itu Muslim beneran atau bukan, ukurannya harus Al-Quran. Jangan menurut saya. Kalau menurut saya nanti bisa sakkarepe dhewe, seenak jidat semau udel saya. Jangan ya. Jadi mengukur orang itu Kristen atau bukan, standar ukurannya harus Alkitab. Begitupun menilai atau mengukur orang itu Muslim atau bukan, ukurannya harus Al-Quran. Nah, sekarang mengenai pertanyaan tadi, apakah Ustadz Abdul Somad benar-benar Muslim atau bukan? Pertama, sahabat-sahabat, kita harus memahami setiap definisi dan kata dengan benar dari apa yang kita maksud atau yang kita pertanyakan. Ustadz artinya apa? Guru. Guru agama disebutnya Ustadz, ya. Abdul Somad ini nama orang. Muslim adalah sebutan orang yang Islam atau orang yang taat, tunduk patuh kepada Allah. Ya, Ustadz artinya guru, Abdul Somad nama orang, nama seseorang. Muslim adalah sebutan bagi orang Islam atau orang yang sikap hidupnya benar-benar taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Allah yang mana? Allah sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Pesan-pesannya, sabda-sabdanya ada di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, kalau istilah-istilah dari yang kita pertanyakan atau Anda pertanyakan ini sudah paham betul, nanti jawabannya akan gampang, terjawab sendiri dengan mudahnya, ya. Apakah guru yang bernama Abdul Somad adalah benar-benar orang yang taat, tunduk patuh kepada Allah atau Muslim? Sekarang kita bahas. Nanti Anda bisa menjawab sendiri. Saya tadi sudah berikan ilustrasi. Jika seorang disebut sebagai Kristen atau pengikut Kristus, pasti dia memiliki ajaran-ajaran atau Allah atau God yang sama persis dengan yang diajarkan oleh Kristus. Jadi kalau Kristus atau Yesus memiliki Allah yang satu tunggal, yaitu yang disebut sebagai Bapa atau Yehova atau Yahweh, maka semua orang Kristen yang asli juga Allahnya pasti sama dengan Allahnya Yesus, yaitu Bapa. Itu ilustrasi. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan ini. Apakah guru atau Ustadz Abdul Somad itu Muslim atau bukan? Ada banyak kriteria orang disebut Muslim, ya. Tapi intinya adalah orang yang taat, tunduk patuh kepada Allah. Nah, sekarang kita uji. Saya tidak akan uji banyak-banyak. Satu ayat saja. Di dalam surat ke-6, surat Al-An'am, ya, namanya surat Al-An'am ayat 108. Surat Al-Quran. Quran surat ke-6 ayat 108. Saya akan bacakan, sahabat-sahabatku. Ini Al-Qur'annya, saya bacakan terjemahan, ya. Ayat 108. Sahabat-sahabat bisa lihat di sini ya, sobat-sobat Warin. Bisa dibaca ya. Dan janganlah kamu memaki, ada terjemahan lain, menghina sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Dan seterusnya ya. Jadi di dalam surat Al-Quran ayat 108, surat ke-6 ini, diberitahu ada larangan yang begitu tegas dan jelas. Bahwa jangan menghina agama lain. Ya, sekali lagi, Al-Quran surat ke-6 ayat 108 mengatakan, memberi pesan kepada seluruh dunia. Jangan menghina sembahan-sembahan agama lain. Jangan. Jadi ini bentuk perintah, larangan. Ya. Dan ayat ini adalah ayat yang bisa kita sebut sebagai ayat yang bersifat mukamat.
Mukamat itu ayat yang jelas, sangat jelas, very clear kalau bahasa Inggrisnya ya. Jelas, tegas, tidak multitafsir. Ayat yang terang benderang dan bukan ayat yang mutasyabihat. Kalau ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat Al-Quran yang bersifat tamsil atau amsal atau perumpamaan. Nah, surat 6 ayat 108 ini bersifat mukamat. Sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa jangan menghina sembahan agama lain. Very clear ya. Jadi haram hukumnya bagi seorang muslim atau bagi orang yang mengaku taat dan patuh kepada Allah untuk menghina sembahan atau agama lain. Haram. Jangan. Nah, sementara kita semua sudah tahu orang yang mengaku guru atau disebut sebagai ustadz ini dan memiliki pengikut mungkin jutaan, disanjung-sanjung banyak orang, dan ngaku-ngaku menyebut diri sebagai muslim, tapi faktanya seluruh dunia bisa melihat bahwa orang ini telah terbukti sah, nyata, telah menghina, mengejek agama lain. Ya, dalam videonya yang sudah tersebar sejak beberapa tahun yang lalu, Ustadz Somad sudah jelas-jelas terbukti menghina simbol agama Kristen, yaitu salib. Dibilang di salib ada jin kafirnya katanya. Kemudian dia juga menghina Allah yang tertulis di dalam kitab Taurat yang bernama Yahweh. Sambil mengejek dia berkata, haleluya. Kemudian pengikutnya ketawa-ketawa. Haleluya itu sebenarnya adalah dari kata halelu dan yah. Halelu artinya adalah terpujilah. Yah artinya adalah Yahweh. Ya, jadi Ustadz Abdul Somad sudah menghina Yahweh dan juga menghina simbol agama Kristen yaitu salib. Nah, maka kalau kita ukur, ya sekali lagi tadi saya bilang di awal, jangan mengukur kemusliman seseorang berdasarkan kemauan saya atau kemauan Anda, tapi ukurannya harus Al-Quran. Karena muslim atau orang Islam artinya orang yang taat tunduk patuh kepada Allah. Bukan taat tunduk patuh kepada saya, kepada si A, si B, si C. Bukan, tapi kepada Allah. Dan Al-Quran, salah satunya dalam surat 6 ayat 108 memberitahu, jangan menghina sembahan agama lain. Nah, maka kalau Ustadz Abdul Somad sudah terbukti melanggar surat 6 ayat 108 ini, artinya jelas dia bukan orang yang taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Dengan demikian silakan Anda jawab sendiri. Apakah dia muslim di hadapan Allah atau tidak? Kalau cuma di hadapan manusia, saya aja bisa teriak-teriak. Saya bisa teriak-teriak sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Bahwa saya muslim, saya Islam. Bisa aja. Di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Ya, artinya sahabat-sahabatku, jika mungkin Pak Abdul Somad tidak makan babi karena haram. Tetapi ketika Pak Abdul Somad juga tidak mentaati surat 6 ayat 108, di mana surat 6 ayat 108 ini juga melarang alias mengharamkan orang untuk menghina agama lain, maka sesungguhnya Abdul Somad tidak layak disebut sebagai seorang yang taat tunduk patuh kepada Allah. Apakah Abdul Somad makan babinya mungkin sembunyi-sembunyi? Itu tidak berarti dia benar meskipun makan babinya sembunyi-sembunyi. Nah, begitupun jika jika seandainya, itu saya bilang seandainya ya. Saya yakin Abdul Somad tidak makan babi. Tapi seandainya dia makan babi sembunyi-sembunyi di dalam kamar sendirian, itu tidak otomatis membuat dia menjadi benar. Begitupun jika Abdul Somad menghina agama lain dilakukan dalam ruangan tertutup atau dalam lingkup orang sedikit di kalangannya sendiri, tapi di hadapan Allah tetap melanggar surat 6 ayat 108. Ya. Jadi jelas-jelas terbukti Pak Abdul Somad
apakah muslim atau bukan. Secara manusia banyak orang bisa menyebut dia muslim. Bahkan dia bisa berteriak-teriak mengaku-ngaku sebagai muslim. Tapi di hadapan firman Allah, di hadapan Al-Quran, tidak bisa dibohongi. Salah satunya surat 6 ayat 108 yang mengatakan jangan menghina sembahan agama lain. Sedangkan Abdul Somad terbukti sah, bisa disaksikan seluruh dunia, sudah menghina sembahan-sembahan agama lain. Sehingga dalam hal ini, Ustadz Abdul Somad tidak layak disebut sebagai orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah. Ini baru satu contoh, belum contoh yang lain ya. Baik, itu saja sahabat-sahabat jawaban saya pada menanggapi pertanyaan teman yang berkata, apakah Ustadz Abdul Somad muslim apa bukan? Silakan Anda jawab dengan kejujuran, dengan ukuran yang pas. Jangan dengan ukuran pikiran kita sendiri, ide gagasan kita sendiri, tapi ukurlah sesuai dengan ukuran yang pas. Kristen harus diukur dengan Alkitab. Muslim harus diukur dengan Al-Quran. Demikian dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia. Salam sejahtera. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Jaya.